Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Majid. Dengan tim akhir 10 dan 7, di sini saya akan menjelaskan LKM 7 dan LKM 8 tugas data mini. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan LKM 7 Ensemble Learning. Usaha nomor satu, buat proses klasifikasi menggunakan metode boosting khusus untuk data kategori pada dataset Hadoop CSV. Tuliskan penjelasan dan analisis. eh, untuk baris pertama ini digunakan untuk mengimport pandas untuk membaca dan mengolah dataset. Kemudian ini untuk mengimport train test split untuk membagi data menjadi data training dan data testing. Kemudian ini untuk mengimport one hot encoder untuk mengubah data kategori menjadi bentuk angka. Kemudian ini untuk mengimpor simple komputer untuk mengisi data kosong atau missing value. Kemudian yang ini untuk mengimport kolom transformer untuk menerapkan pre-processing data pada kolom tertentu. Ini untuk mengimport pipeline untuk menggabungkan proses pre-processing dan model dalam satu alur. Ini untuk mengimport decision tree classifier sebagai model dasar dari Adabus. Ini untuk mengimport Adabus classifier sebagai algoritma boosting. Kemudian ini untuk mengimport metrik evaluasi untuk menghitung performa model. Ini untuk membaca dataset Hadoop CSV. Kemudian ini untuk membersihkan nama kolom dari spasi di awal dan akhir. Kemudian for call select ini untuk mengubah isi kolom menjadi string. Bukan. Ini untuk melakukan perulangan pada semua kolom bertipe objek atau kategori. Kemudian ini untuk mengubah isi kolom menjadi string dan menghapus spasi di awal dan akhir. Kemudian mengganti tanda tanya menjadi missing value karena tanda tanya berarti data tidak diketahui. Terus ini untuk mengecek apakah dataset memiliki kolom income di dalam sebagai target. Kemudian ini untuk menjadikan kolom income sebagai target klasifikasi. Ini untuk mengecek apakah dataset memiliki kolom kelas jika income tidak ditemukan. Kemudian kelas menjadi kolom kelas sebagai target klasifikasi. Yang terakhir jika kolom income dan kelas tidak ada, maka menggunakan kolom terakhir sebagai target. Eh, Selanjutnya, baris ini itu berfungsi untuk mengambil semua kolom kategori sebagai fitur dan menghapus kolom target dari fitur. Ini tuh menyimpan fitur kategori ke dalam variabel X. Baris ini untuk menyimpan target atau label ke dalam variabel Y. Kemudian XSYTrain ini untuk membagi data menjadi 80% data training dan 20% data testing. Kemudian ini untuk membuat proses pre-processing untuk fitur kategori columns transformer. Kemudian ini untuk membuat pipeline pre-processing khusus di dalam kolom kategori. Kemudian ini untuk mengisi missing value menggunakan nilai yang paling sering muncul. Ini untuk mengubah data kategori menjadi numerik menggunakan one hot encoder. Selanjutnya, ini kategori khusus untuk menerapkan pre-processing pada semua kolom kategori. Selanjutnya, ini sebagai membuat decision tree classifier sederhana sebagai base learner ada boost. Kemudian ini membuat model boosting menggunakan ada boost classifier. Terus ini menggunakan decision tree sebagai model dasar. Ini menentukan jumlah model lemah yang akan digabungkan, menentukan tingkat pembelajaran model, kemudian mengatur random state-nya agar hasil tetap konsisten.
Selanjutnya ini untuk menggabungkan pre-processing dan model boosting dalam satu pipeline, menjalankan pre-processing dulu, kemudian menjalankan model AdaBoost setelah pre-processing. Selanjutnya melatih model menggunakan data training, melatih model menggunakan data testing. Ini itu untuk menghitung akurasi dari eh, apa ya? Dari hasil prediksi. Selanjutnya ini untuk mengumpulkan jumlah data atau jumlah struktur data, ini untuk menghitung jumlah fitur kategori yang digunakan. Jadi untuk ngeprint fitur kategori atau nama yang digunakan. Ini itu untuk menampilkan jumlah data testing. Ini jumlah data training, ini jumlah data testing. Ini untuk menampilkan nilai akurasi model. Ini untuk menampilkan confusion matrix. Ini untuk menampilkan laporan klasifikasi berupa precision, recall, advanced score, dan support. Terus ini itu untuk menampilkan ini sudah semua. Coba kita akan. Jadi untuk outputnya itu menunjukkan bahwa dataset memiliki jumlah data 48842, jumlah fitur kategorinya 8, fitur kategori yang digunakan itu ada work, class, education, marital status, occupation, relationship, dan seterusnya. Data trainingnya itu eh, dibagi menjadi 39073, data testing dibagi menjadi 9769. Untuk operasinya menghasilkan sebesar 0,8251. Untuk confusion matrixnya itu 6892, 539, 1170, 1168. Dari confusion matrix dan classification report, model lebih lebih baik mengenali kelas yang eh, kurang dari 50K dibandingkan kelas yang lebih dari 50K. Selanjutnya untuk LKM 8. Misal nomor 1 disuruh mengulangi membuat prediksi seperti di kelas praktikum, namun gunakan studi kasus pada tabel yang ada di PPT. Langsung aja codingannya. Baris pertama untuk mengimport pandas seperti biasa. Ini itu untuk mengimport accuracy score untuk menghitung akurasi. Menghitung precision score untuk menghitung presisi. Recall score untuk menghitung recall score, advanced score, dan confusion metricnya. Selanjutnya ini itu membuat data NIM mahasiswa sesuai dengan kasus di PPT, kemudian membuat data aktual dengan 0 sebagai negatif dan 1 sebagai positif, membuat data prediksi sebagai sesuai hasil prediksi pada studi kasus. Ini itu membuat data frame agar data NIM aktual dan prediksi mudah dibaca. Kemudian ini itu membuat confusion matrix dari data aktual dan prediksi, kemudian memecah confusion matrix menjadi TN, FVMN, TP. Kemudian menampilkan confusion matrix, kemudian menampilkan jumlah true positif, menampilkan jumlah true negatif, menampilkan jumlah false positif, menampilkan false negatif. Terus setelah itu menghitung berapa sih akurasi dari seluruh prediksi yang benar, menghitung precision untuk melihat ketepatan prediksi positif. Ini menghitung rekal untuk melihat kemampuan model mengenali data positif. Terus menghitung F1 score sebagai keseimbangan antara precision dan rekal. Setelah itu menghitung specificity untuk melihat kemampuan model mengenali data negatif. Ini untuk menampilkan akurasi, presisi, rekal, specificity, dan advanced score. Coba kita lihat. Jadi dari output LKM 8 nomor 1 itu menampilkan 10 data mahasiswa yang terdiri dari kolom NIM, aktual, dan prediksi. Kemudian dari confusion matrix diperoleh TP sebanyak 4,
TN sebanyak 3, FP2, FN1, dan akurasinya itu menunjukkan 0,70, presisinya 0,67, rekal 0,80, specificity 0,60, dan advance score 0,73. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jelaskan sih kapan lebih cocok menggunakan operasi, kapan lebih cocok menggunakan rekal, dan advance score untuk studi kasus tersebut. Jadi, operasi lebih cocok digunakan ketika jumlah data pada setiap kelas seimbang, dan kesalahan prediksi pada kelas positif maupun negatif memiliki tingkat kepentingannya sama pada studi kasus ini. Akurasi menunjukkan seberapa banyak prediksi yang benar dari seluruh data mahasiswa, yaitu sebesar 70%. Namun, jika tujuan utama adalah memastikan data positif benar-benar terdeteksi, maka rekal lebih cocok digunakan karena rekal mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif aktual. Advanced score lebih cocok digunakan ketika ingin menyeimbangkan precision dan rekal, terutama jika terdapat ketidakseimbangan data atau ketika false positif dan false negatif sama-sama perlu diperhatikan. Pada studi kasus ini, rekal sebesar 80% menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali data positif, sedangkan advance score sebesar 73% menunjukkan keseimbangan model antara precision dan rekal. Sekian presentasi dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.